Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan. Mari silakan. Saya Dokter Ampun. Oh, iya. Mari. Iya. Dengan Ibu siapa? Fitri dok. Oke. Gimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Ini dok, dari tadi kok kencang-kencang terus ya? Kencang-kencang terus. Oke. Oke. Ini Ibu ambil keberapa ya Bu ya? Hamil pertama. Hamil pertama. Oke. Usia Ibu berapa sekarang? 25. 25 tahun. Iya. Terus saya coba tanya dulu Bu ya. Iya. Untuk menstruasi terakhirnya sejak tanggal berapa Bu ya? Menstruasi terakhir itu 24 Agustus. Oh iya, 24 Agustus ya. Oh, berarti sekarang sudah perkiraan lahirannya sudah lewat waktu dong Bu ini. Iya dok, kayaknya aku udah 9 bulan. Oke. Kalau dari Ibu sendiri untuk saat ini rasanya hamilnya 9 bulan atau 9 bulan lebih Bu ya? Iya dok, kayaknya 9 bulan. 9 bulan lebih. Oke. Kemudian kencang-kencangnya nih Bu, ini dirasakan sudah sejak kapan? Kemarin dok. Sejak kemarin. Oke. Kalau sejak kemarin dirasakan masih hilang timbul atau sudah semakin lama makin teratur Bu kencang-kencangnya? Itu makin teratur ya dok. Makin teratur kencang-kencangnya. Oke. Ada keluar sudah ngalir darah Ibu? Selama darah belum. Belum ada yang keluar. Belum. Gerakan janin masih dirasakan? Masih. Masih dirasakan ya. Oke. Kemudian apa sudah ada dirasakan ada cairan bening keluar dari jalan lahirnya? Udah dok. Sudah. Sejak kapan Bu keluar cairan beningnya dari jalan lahirnya? Ini habis sahur dok. Habis sahur? Berarti kurang lebih 8 jam Ibu ya. Oke. Baik Ibu, sebelumnya di Ibu atau di keluarga ada yang punya riwayat darah tinggi, jantung, diabetes, asma atau alergi ada atau tidak? Tidak ada ya. Oke, kalau gitu Ibu untuk dari pemeriksaan awal ini mungkin saya rasa cukup dulu Ibu ya. Mungkin nanti ini akan saya langsung lakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya nanti bisa ketahuan sudah cairan yang keluar tadi ada ketuban atau tidak. Karena nanti kalau ada ketuban mungkin nanti akan jadi berbeda perlakuan atau tata laksananya ya. Kemudian nanti pada waktu saya melakukan pemeriksaan karena mungkin ini sudah lewat waktu terus ada ketubannya juga kemungkinan sudah keluar, pada waktu saya akan melakukan pemeriksaan mungkin nanti dirasakan agak kurang nyaman Bu ya, tapi sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu ya. Oke. Pada pemeriksaan obstetrik kita akan melakukan berdasarkan dari urutan. Urutan nomor 1 adalah kita melakukan pemeriksaan keadaan umum dan vital sign-nya. Keadaan umum kita harus menilai kondisi ibu baik dalam kondisi baik ataupun tidak baik. Yang kedua adalah vital sign, di mana nanti kita akan melakukan penilaian mulai dari tensi, nadi, respirasi, dan suhu. Setelah keadaan umum dan vital sign dilakukan pemeriksaan, kita akan melanjutkan pada pemeriksaan obstetrik. Pemeriksaan obstetrik yang dilakukan di sini adalah kita akan menilai pemeriksaan mulai dari level 1, 2, 3, dan 4. Level 1, tangan operator diletakkan pada bagian fundus uteri untuk menentukan bagian teratas dari janin, bagian keras atau bagian lunak. Kemudian tangan operator digeser ke arah lateral atau ke samping dari perut pasien untuk menentukan bagian terbesar dari janin berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Level 3 adalah kita meletakkan tangan operator pada bagian simfisis os pubis untuk menentukan bagian terendah dari janin, bagian keras atau bagian lunak. Dan untuk level 4, kita akan melakukan pemeriksaan membelakangi posisi dari pasien. Pada pemeriksaan level 4, tangan kita arahkan ke arah bawah dengan tujuan untuk menentukan sudah seberapa jauhkah bagian terendah dari janin ini masuk ke dalam panggul. Setelah kita melakukan pemeriksaan level 1 sampai dengan level 4, kita akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri, yaitu dengan mengambil midline, kemudian kita letakkan pada bagian fundus, kemudian kita tarik dari bagian tertinggi sampai dengan simfisis os pubis. Setelah kita mendapatkan tinggi fundus uteri, kita akan melakukan perhitungan terhadap ada tidaknya his, yaitu dengan meletakkan tangan pada bagian fundus, kemudian kita pantau selama 10 menit. Kita akan menghitung dalam waktu 10 menit terdapat berapa kali his dan berapa lama frekuensinya. Setelah his kita hitung, kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Denyut jantung janin
akan kita lakukan pemeriksaan. Setelah kita melakukan pemeriksaan lapor tadi, kita akan mendapatkan bagian terbesar dari janin berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Bila didapatkan bagian janin terbesar yang ada di sebelah kanan ataupun kiri, kita letakkan pemeriksaan renek pada bagian terbesar dari janin. Kemudian kita letakkan kuping operator pada bagian membrannya dan tangan operator terlepas sembari nanti kita menghitung selama 1 menit. Setelah terhitung 1 menit, baru kita tentukan denyut jantung janin dalam kondisi baik atau tidak baik. Pada persiapan mekanisme persalinan normal, kita akan melakukan persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipersiapkan adalah, pertama kita akan menyiapkan suntikan, kemudian kita menyiapkan gunting episiotomi dan gunting benang, kemudian nalfooder, kemudian kita siapkan klem pean untuk melakukan pengeleman pada tali pusat, kemudian kita siapkan klem tali pusatnya, kita siapkan pinset dan setengah koker. Selain itu, kita juga mempersiapkan alat bantu untuk melakukan resusitasi neonatus dan diikuti juga persiapan farmakologi. Farmakologi yang dipergunakan pada mekanisme persalinan normal yaitu kita menyiapkan oksitosin, metil ergometrin, dan lidokain. Setelah melakukan persiapan alat dan bahan, operator melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan dilakukan, operator menggunakan handscoon. Setelah handscoon terpasang, memastikan alat dan bahan tersedia semuanya. Alat bahan yang akan kita pergunakan pertama kali adalah kita mengambil kasa untuk melakukan desinfektan pada bagian vulva dan introitus. Setelah kita melakukan desinfektan pada bagian vulva dan introitus dan kita meyakinkan itu sudah bersih, kita lakukan pimpinan proses persalinan. Pimpinan proses persalinan dilakukan ketika seorang ibu mengalami HIS ataupun hejan yang adekuat. Baik Bu, ketika nanti ada kontraksi, ibu mengejan dengan baik. Ketika ada hejan kontraksi yang baik, kepala bayi akan keluar melalui introitus vagina, di mana posisi ubun-ubun kecil berada tepat di jam 12. Pada waktu kepala bayi ini keluar, tangan kanan operator berada pada bagian perineum untuk menahan agar tidak terjadi ruptur perineum. Tangan kiri operator berada pada bagian atas, pada bagian vulva, untuk menahan laju kepala agar kepala tidak mengalami defleksi yang cepat. Ketika ada kontraksi yang adekuat, kepala bayi akan keluar secara perlahan-lahan. Ketika kepala bayi sudah mulai tampak terlihat pada introitus vagina, tangan kanan operator berada di bagian atas atau tangan yang terkuat berada di atas kepala bayi. Kemudian kita lakukan tarikan curam ke arah posterior untuk mengeluarkan bahu anterior. Ketika bahu anterior sudah terlihat, kita lakukan tarikan curam ke arah anterior untuk mengeluarkan bahu posterior. Pada waktu tarikan ke arah anterior, tangan operator berpindah ke bagian perineum, tangan kiri memegang kepala bayi. Kemudian kita lakukan tarikan secara perlahan-lahan dengan posisi tangan kanan tetap melekat pada bagian perineum. Ketika bagian ekstremitas inferior sudah terlihat, tangan kanan operator memegang bagian ekstremitas bayi, kemudian tangan kiri menjauhkan dari operator. Kita pegang bayi secara sangga susu
kemudian kita letakkan pada bagian abdomen ibu. Ketika bayi sudah lahir, kita akan lakukan klem tali pusat pada bayi. Kemudian kita akan beri jarak kurang lebih 1 sampai dengan 3 cm. Kita lakukan pengguntingan tali pusat. Kemudian bayi kita serahkan kepada bagian perinatologi untuk dilakukan resusitasi neonatus. Setelah bayi keluar, kita akan meminta bantuan dari asisten untuk melakukan injeksi oksitosin 10 international unit secara intramuskuler. Setelah oksitosin dimasukkan, kita lakukan masase uterus. Setelah melakukan masase uterus, sembari kita melakukan regangan tali pusat terkendali secara perlahan-lahan dengan melakukan perasaan Brand Andrew sedikit demi sedikit sampai dengan terlepasnya tali pusat. Ketika tali pusat sudah keluar dan tampak ari-ari atau plasenta pada introitus vagina, dipegang dengan tangan kiri operator, kemudian kita lakukan pemuntiran searah dengan jarum jam sampai dengan plasenta terlepas. Setelah plasenta terlepas, kita lakukan identifikasi pada bagian pars maternalisnya, ada atau tidaknya bagian kotyledon yang terlepas dari pars maternalis. Setelah kita yakinkan bagian pars maternalis utuh, beserta dengan selaput ketuban tidak ada yang tertinggal pada kapum uteri, kita akan meminta bantuan dari asisten untuk melakukan injeksi metil ergometrin secara intramuskuler kembali, sembari dilakukan dengan masase uterus. Setelah selesai, kontraksi seorang ibu bersalin itu baik, kita akan melakukan evaluasi ada tidaknya perdarahan pada jalan lahir. Jika kontraksinya membaik, kita lakukan identifikasi ada atau tidaknya laserasi pada jalan lahir. Bila didapatkan laserasi pada jalan lahir, kita akan lakukan penjahitan pada bagian laserasi tersebut. Proses mekanisme persalinan baik kala 2, kala 3 sudah selesai, kita akan melanjutkan pada kal 4. Pada mekanisme persalinan kal 4, yang akan kita evaluasi adalah keadaan umumnya, kemudian vital sign-nya, mulai dari tensi, nadi, respirasi, suhu, kemudian dilanjutkan dengan bagian obstetriknya. Kita harus menilai bagian abdomen, mulai dari kontraksi dan tinggi fundus uterinya. Jika tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat beserta dengan kontraksi yang bagus, menunjukkan bahwasanya nanti pada bagian introitus vagina atau bagian genitalnya darah minimal.